Ya kalau ada bisa pemerintah ya bantulah masyarakat kecil seperti saya ini gitu. Kalau di kerja apa di bidang di Prapen nggak sih, belum tersentuh sama sekali. Cuman sih kita cuma bisa bilang aja emang keputusan ada di sana kan. Halo Sobat Desa Kutuh Channel, ketemu lagi sama aku reporter dari Kim Desa Kutuh. Hari ini aku dan tim senang banget nih karena dapat kesempatan untuk berbincang-bincang secara langsung dengan salah satu pengusaha muda di Desa Kutuh. Dan saat ini aku dan tim bakal langsung menuju ke tempat produksi pandai besi atau yang biasa disebut dengan Prapen. Tapi sebelum kita lanjut ke kegiatannya, ada baiknya kalian klik dulu tombol lonceng di bawah ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya informasi ini bisa sampai ke mereka. So, kita lanjut yuk. Cus! Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi tempat pembuatan peralatan rumah tangga. Jadi, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengusaha muda, pengusaha pandai besi di Desa Kutuh. Kita langsung kenalan aja kali ya. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Bagaimana? Bisa diperkenalkan siapa namanya? Ya, nama Tiang Made Widiana. Ya, seharian kita memang bekerja di pandai besi, bikin pisau lah sejenisnya lah gitu. Bapak ini udah berkeluarga atau belum ya? Udah 2 anak. 2 anak. Ya, 2 anak udah. Yang pertama udah kelas 3 SD. Kelas 3 SD, yang satu baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Di sini tinggal bersama keluarga besar? Keluarga besar atau 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya, 5 bersaudara. Kita di sini semua 5 bersaudara. Semua kakak semua kerja di pariwisata. Bapak aja di sini melanjutkan warisan leluhur. Memang ini kan dari leluhur ya, di pandai besi. Gimana sih Pak sejarah dari usaha Bapak ini? Bisa diceritakan? Iya, kalau bisa dibilang sejarah kan ini udah turun-temurun. Udah turun-temurun dari nenek moyang Bapak. Jadi saya mungkin entah waris yang keberapa, kurang tahu juga. Jadi Bapak melanjutkan sebisa Bapak. Bikin, ya istilahnya melanjutkan lah. Begitu. Ini kan usaha pandai besi ini kan biasanya identik sama seorang pandai. Yeah. Kalau menurut Bapak atau sepengetahuannya Bapak, sebenarnya selain orang pandai di Bali ini sebenarnya bisa atau enggak ya? Sebenarnya ini kan sebuah keahlian ya, sebuah keahlian. Tapi kalau kita di Bali kan istilahnya masih percaya dengan rasa itu. Kita kan agama rasa kan. Kita kan adik juga nanti kalau tidak keturunan pandai masih ragu, masih ngambil gini kan, padahal adik bisa kan. Ya. Itu apa namanya, keunikan kita di Bali. Ya memang sih sebagian besar setahu Bapak yang mengambil pekerjaan pandai besi ini memang dari terah pandai. Ada pandai besi, ada pandai emas, ada pandai perak, banyak sih. Tadi kan Bapak bilang ada pandai besi, ada pandai emas, perak. Itu ada perbedaan enggak sih dari setiap pandai-pandai itu? Kalau perbedaan yang setahu Bapak ya, sepengetahuan Bapak, kalau pandai emas itu dia khusus dia mengerjakan emas, ya, bikin cincin atau apalah gitu. Dari ada yang pandai perak, bikin perak ya. Terus kalau Bapak di sini pandai besi, semua berbahan besi semua. Gitu. Bikin sabit, pelakas, apalah. Gimana sih pendapat atau tanggapan istrinya Bapak sama anak dan keluarganya Bapak tentang pekerjaan Bapak ini? Ini pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama? Kalau dibilang sampingan enggak. Ini yang utama ini. Ya.
sampai saat ini kan Bapak masih kerja di salah satu instansi perusahaan, tapi karena situasi seperti ini Bapak kerja 15 hari, sisanya di sini. Kalau bilang sampingan enggak sih sebenarnya, rata-rata pendapatan di sini paling besar. Iya, dari dulu Bapak sampai kuliah, dari Bapak itu sekolah, semua biaya dari sini semua, dari memandai. Kalau bisa dibilang sampingan, nggak etis kayaknya bilang sampingan. Berarti ini utama ya? Utama ya. Oh ya. Selain di sini, di mana lagi Bapak bekerja atau kegiatan apa lagi sih yang Bapak ambil? Selain di sini, Bapak kerja di salah satu perusahaan masih sampai saat ini masih diajak lah istilahnya bekerja, walaupun bekerja 15 hari. Usahanya nggak boleh disebut ya. Oke. Kalau keseharian ya kita masih istilahnya ya ngurus anak-anak di olahraga sama ketua Kordes Bapak Wayan Mudana. Sangat perhatiannya kepada anak-anak muda sungguh besar di bidang olahraga tentunya, setahu Bapak begitu. Sampai saat ini Bapak masih mengurus ke sepak bola di Kutub ya, itu FC-nya sambil jalan kalau ada waktu lihat gitu. Kalau enggak ya di sini Bapak di Prapen begitu. Terus saya mau tanya, gimana tadi kan belum dijawab nih, gimana tanggapan dari keluarganya Bapak tentang usahanya Bapak? Sangat mendukung. Gimana ya kalau nggak didukung, memang ini pekerjaan kita. Kalau dulu kalau nggak mau istrinya Bapak nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, malah mendukung ya, malah mendukung. Rezeki memang dari istri juga kan. Kalau nggak didukung ya susah rezeki itu masuk. Ya, mau tanya nih Pak, kan tadi pas dilihat tuh ada banyak nih, ada keris, ada kapak. Itu proses pembuatannya itu berbeda-beda, terus waktunya itu berbeda-beda atau gimana? Ada tingkat kesulitannya Ada sih, berbeda sih sebenarnya. Kalau kita bikin belakas, Bapak beli besinya yang udah siap diproses kan, artinya proses ngebuknya itu tidak banyak, kita tinggal membentuk aja. Jadi bikin satu belakas itu bisa 1 jam lah, jadi 1 jam. Kalau dulu bapak saya bikin belakas itu bisa sampai 2 hari baru jadi. Kalau sekarang karena bantuan mesin gedera, 1 jam itu udah jadi. Satu belakas. Ya, ini kan dilihat di belakang nih Pak. Ini ada apa namanya nih Pak? Prapennya. Tungku prapennya ya. Prapennya. Ini dari turun temurun memang udah ada atau pas mulai Bapak buat? Memang sih dari turun temurun sebenarnya, karena pindahan ke sini kan memang kita bikin sebagus mungkin lah, karena ini memang istilahnya identitas kita ini. Kalau tiang dipandai, ini identitas saya ini kita. Prapen itu harus ada walaupun tidak bekerja. Ya, prapen itu harus tetap ada kalau orang pandai, setahu Bapak gitu. Kalau alat ini emang alat dari dulu atau tradisional kah atau modern kah yang Bapak gunakan? Kalau dari dulu Bapak artinya memang tradisional. Kalau sekarang kemarin ada blowernya kan karena Bapak sudah nggak mampu dia kerja, Bapak mencari biar gimana caranya bisa bekerja sendiri, jadi tambah blower api anginnya itu biar bisa bekerja sendiri lah ya. Kalau dulu kan di atas harus ada satu ini bikin pompo istilahnya di bawah itu. Iya. Kalau bikin besinya besar, tergantung kan, kadang-kadang orang pesannya saya bikin begini tapi saya bawa besinya. Bapak ada yang kayak itu. Ada minimal harus berdua di sini, ada yang bantu mukul gitu.
Itu kalau misalnya bawa bahan sendiri, ada dari harga itu berbeda atau gimana? Kalau dari harga sih sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya nggak pengaruh, tetap segitu harganya gitu, karena prosesnya sama juga, beratnya gitu. Gimana sih, apa sih yang paling sulit yang pernah Bapak kerjakan? Nah, yang paling sulit kalau di luar bikin keris rata-rata sama sebenarnya. Tingkat kesulitnya bikin pisau belakang itu sama sebenarnya. Sampai sekarang kan Bapak belajar di keris. Keris itu yang paling Keris yang paling sulit. Paling sulit lah. Kenapa bisa keris menjadi yang paling sulit yang menurut Bapak kerjakan? Karena keris itu kan banyak gininya, prosesnya dia bukan satu bahan aja dia. Paling maksimal dia bahannya 3. Kita menyatukan besi 3 itu biar jadi satu, baru kita bentuk. Itu tingkat kesulitnya di sana. Pas bikin besinya menyatu itu loh. Itu tingkat kesulitnya sana. Istilahnya tantangannya luar biasa lah, bikin sebilah keris itu begitu. Bapak selama membuka usaha ini gimana sih proses pemasaran yang Bapak lakuin? Proses pemasaran sih sebenarnya ada di medsos, Facebook, Twitter, Instagram gitu. Semenjak ada Facebook, sebelum Bapak dulu memperkenalkan di Facebook, memang sih agak paling saudara-saudara di sini di Kutuh aja sini kan, Kampial, Nusa Dua, Bualu. Tapi sekarang semenjak ada medsos ini, jadi teman-teman yang jauh tuh tahu dia, pesan dia, hanya sangat membantu gitu. Berarti belum ada kayak naruh-naruh di toko atau belum ya? Enggak, baru via sosmed ada, sama order aja. Iya, sosmed, orderan, ya gitu lah. Sampai saat ini ada sih menawari ditaruh di toko. Kesempatan bikin stoknya itu nggak kuat, soalnya kita sendiri bekerja kan. Melayani datang pasuh aja sudah gini kewalahan istilahnya. Pak, Bapak ini kan pengusaha muda nih, terbilang masih muda. Gimana sih tipsnya Bapak? Terus mungkin kasih tips ke anak-anak muda, gimana sih cara membuka usaha? Gimana menurut ya? Bapak? Kalau menurut tiang pribadi, ulet, rajin, tekun, itu kunci Bapak. Ulet, tekun, rajin. Ya, yang tentu terakhir ingat sama yang di atas gitu. Selama pandemi ini pernah mengalami kesulitan nggak sih di usahanya Bapak ini? Sangat sulit. Sebelum pandemi ya rata-rata setiap hari itu 1-2 orang itu ada yang beli, istilahnya beli perabot. Sekarang bisa sebulan, bisa sekali 2 kali baru ada orang datang ke Prapen beli perabot begitu. Ini kan usahanya Bapak di desa, termasuk di lingkup desa. Pernah nggak sih ada bantuan dari desa secara langsung kepada usahanya Bapak? Oh iya, kalau bantuan dulu sewaktu lomba desa, baru sekali itu ada bantuan beli bahan alat-alat kerja, itu dibantu sama desa. Tapi selama pandemi COVID-19 ini baru sekali dapat beras 25 kilo satu kampil itu baru sekali aja. Kalau di kerja di bidang di Prapen belum tersentuh sama sekali. Ya kalau ada bisa pemerintah bantulah masyarakat kecil seperti saya ini gitu. Gimana harapan Bapak kepada pemerintah tentang program UMKM ini ke depannya? Kedepannya bagus sih sebenarnya, seperti Bapak ini sangat mengharapkan sekali bantuan langsung dari pemerintah itu, biar tidak pas pemilu kan teko gitu, penting gitu istilahnya ya. Istilahnya sangat mengharapkan sih bantuan. Tapi selama niki
memang dari desa dinas sangat intens sekali. Kadang-kadang kita ditanya apa kekurangan apa, tapi kita cuma bisa bilang aja memang keputusan ada di sana kan. Kita mau bilang apa ya dibantu, kita bersyukur. Kalau enggak ya kita masih bisa berusaha. Tapi kalau ada ya syukur. Ya semoga aja ya nanti pemerintah melihat gitu ya. Harus itu. Harus. Baik, sekian Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Nah, gimana nih Sobat Eksekutif Channel, menginspirasi banget kan tokoh pengusaha kita pada hari ini? Nah, buat kalian yang mungkin berminat atau mau pesan-pesan, bisa kontak aja langsung nih nomor di samping di sebelah saya. Oke, sebelum aku pamit undur diri, aku mau ingetin lagi sekali buat klik tombol di bawah ini, lonceng, terus like, komen, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sekian liputan dari aku, Isa Octavia. Bye-bye.